Kita semua kayaknya setuju ya kalau ngomongin birokrasi, itu pasti ngeluh. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di balik semua tumpukan formulir dan prosedur yang ribet itu, sebetulnya ada sebuah ide yang besar banget? Nah, kali ini kita bakal coba pakai kacamatanya sosiolog Max Weber buat ngelihat birokrasi, bukan sebagai sumber masalah, tapi justru sebagai alat keran buat ngebongkar sistem yang ngatur hidup kita sehari-hari. Coba jujur deh, waktu dengar kata birokrasi, apa sih yang langsung kebayang di kepala? Saya yakin, pasti bukan sesuatu yang bikin senyum. Yang ada malah kebayang antrian panjang, proses yang muter-muter, ya kan? Pasti pernah dong, kita semua tahu banget rasanya. Jadi kayak sekedar nomor antrian, kejebak aturan yang kadang nggak masuk akal, dan buang-buang waktu buat urusan yang mestinya bisa cepat. Rasa frustrasi ini tuh emang universal banget. Birokrasi tuh udah identik sama hal-hal negatif. Ribet, lambat, kadang terasa nggak adil, dan seolah-olah ngerenggut kebebasan kita. Ya, begitulah citra buruk yang udah nempel sama kata ini. Tapi gimana kalau saya bilang birokrasi itu awalnya dirancang sebagai solusi, bukan masalah? Yuk kita putar waktu sebentar dan intip gagasan dari seorang sosiolog Jerman yang punya cara pandang yang 180 derajat berbeda. Nah, ini dia orangnya, Max Weber. Di awal abad ke-20, dia ngelihat birokrasi itu bukan sebagai kekacauan. Justru sebaliknya. Buat dia, birokrasi itu adalah puncak dari organisasi yang rasional. Sebuah mesin yang presisi, yang dirancang untuk efektivitas paling maksimal. Oke, sebelum lanjut, kita harus paham satu konsep kunci dari Weber, namanya tipe ideal. Penting banget nih, ideal di sini bukan berarti sempurna. Anggap aja ini semacam penggaris. Sebuah model teoretis yang kita pakai buat ngukur dan bandingin. Oh, organisasi di dunia nyata ini udah seberapa dekat atau seberapa jauh dari model idealnya. Inti dari semua gagasannya itu cuma satu kata, rasionalitas. Weber percaya, masyarakat modern itu harus bergerak ninggalin sistem lama yang basisnya koneksi pribadi atau tradisi yang kadang sewenang-wenang. Tujuannya, bikin sistem baru yang logis, bisa diprediksi, dan adil karena aturannya jelas dan sama buat semua orang. Terus, onderdil dari mesin birokrasi ideal Weber ini apa aja? Pertama, hierarki yang jelas, jadi semua orang tahu siapa lapor ke siapa. Kedua, aturan tertulis, biar semuanya tercatat dan formal. Lalu spesialisasi, jadi tiap orang ngerjain tugas sesuai keahliannya. Terus impersonalitas, artinya aturan berlaku sama rata, nggak pandang bulu. Dan yang paling krusial, jabatan itu didapat karena kompetensi, bukan karena koneksi atau orang dalam. Kalau lihat di atas kertas, wah, ini kan resep sempurna buat efisiensi dan keadilan ya. Tapi, kita semua tahu, teori di atas kertas itu seringkali beda jauh sama kenyataan di lapangan. Sekarang, yuk kita bedah dua sisi mata uang dari birokrasi ini. Disinilah dilemanya jadi kelihatan jelas banget. Tujuannya sih mulia, efisien, setara, dan bisa diprediksi. Tapi akibat yang sering muncul, sistemnya jadi super kaku, susah berubah. Perlakuannya jadi dingin dan impersonal sampai lupa sama sisi kemanusiaan. Dan akhirnya para pekerjanya merasa terasing, kayak cuma jadi sekrup kecil di dalam mesin raksasa. Uniknya, Weber sendiri udah ngeramalin sisi gelap dari rasionalitas ini loh. Dia bahkan punya istilah yang ngena banget buat gambarin bahaya ini, kandang besi. Kutipan ini benar-benar nangkep kekhawatiran terbesarnya. Sistem yang kita ciptain demi keteraturan, malah beresiko mematikan percikan api yang bikin kita manusia, yaitu kebebasan dan kreativitas. Nah, inilah dia si kandang besi. Sebuah paradoks yang tragis. Sistem rasional yang kita bangun buat membebaskan kita dari aturan yang semena-mena, malah berbalik jadi penjara dari aturan-aturan yang dingin dan kaku. Kita jadi terperangkap di dalam sistem yang kita ciptakan sendiri. Ironis kan? Sosiolog lain, Robert K. Merton, mempertajam ide ini. Dia bilang, seringkali aturan yang awalnya cuma alat bantu, malah jadi tujuan akhir itu sendiri. Para birokrat jadi lebih fokus ngikutin prosedur secara saklek daripada mencapai hasil yang sebenarnya. Nah, inilah yang kita sering sebut sebagai birokrasi kaku yang bikin kesel itu. Mungkin Anda mikir, ini kan teori jadul, udah 100 tahun lebih. Jangan salah. Anda bakal kaget seberapa relevan pemikiran Weber sampai hari ini.
Yuk kita lihat gimana gema idenya muncul di fenomena-fenomena modern yang kita kenal banget. Contoh pertama, McDonaldisasi. Ini istilah dari sosiolog George Ritzer. Dia sadar kalau prinsip-prinsip restoran cepat saji, efisiensi, semuanya serba terukur, bisa diprediksi dan terkontrol, sekarang menyebar kemana-mana. Dari cara kita kuliah, belanja, sampai cari jodoh online. Ini kan intinya rasionalisasi Weber dalam skala global. Atau coba lihat fenomena quiet quitting yang lagi ngetren. Ini bisa banget kita baca sebagai bentuk perlawanan modern terhadap si kandang besi. Ketika pekerjaan terasa terlalu kaku, gak manusiawi, dan bikin terasing, orang-orang mulai menarik diri secara psikologis. Mereka kerja secukupnya aja, sebatas kewajiban. Ini semacam protes diam-diam terhadap sistem yang dehumanisis. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari teori Weber? Nah, ini bagian yang paling penting. Gini, penting banget buat diingat. Teori Weber itu bukan buku resep buat bikin birokrasi yang sempurna. Anggaplah teorinya ini sebuah kacamata baru, sebuah alat analisis yang super tajam. Teorinya ngasih kita kerangka berpikir buat mengamati, mempertanyakan, dan ujung-ujungnya mengkritik sistem yang ada di sekitar kita. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungin ya. Coba deh, lihat sekeliling kalian, entah itu kantor, kampus, atau instansi pemerintah. Organisasi mana yang kalian rasa paling mirip mesin rasional yang efisien itu? Dan pertanyaan yang lebih dalam lagi, di titik mana sih efisiensi itu justru mulai terasa kayak kandang yang ngejebak kalian? Coba pikirin deh, jawabannya mungkin bakal bikin kaget.